Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku akan buat budgeting lagi untuk bulan Juni. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya melewati bulan Mei juga ya teman-teman. Sehingga aku bisa buat budgeting lagi untuk bulan Juni. Nah, di sini seperti biasa aku buat gambarnya dulu untuk budgeting Juni. Dan oh iya, untuk di bulan ini aku ada sedikit penurunan ya teman-teman untuk pendapatan. Jadi mau nggak mau aku harus cukup-cukupin pendapatan yang aku dapatkan dengan pengeluaran yang aku keluarkan di bulan ini, sehingga mempengaruhi untuk saving ya teman-teman. Aku mengurangi untuk saving di bulan ini karena sesuai dengan pendapatannya juga. Aku nggak tahu udah berlaku atau belum berita yang saat ini heboh itu ya teman-teman, yang masalah potongan gaji. Tapi untuk aku di bulan ini udah merasakan potongannya sih. Jadi ya bisa nggak bisa, cukup nggak cukup, aku harus memanage uang yang aku terima ya teman-teman. Apalagi aku itu udah tinggalnya terpisah dengan orang tua ya teman-teman. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi yang cuman bantuin sekian rupiah untuk kebutuhan di rumah. Jadi untuk sekarang itu aku menanggung semua pengeluaran yang ada di rumah ya teman-teman. Mulai dari bayar listrik, masak, beli gas, terus beli air ya teman-teman, semuanya aku tanggung mulai dari bulan kemarin. Tapi untungnya untuk air itu aku punya tetangga yang jualan air mateng gitu loh teman-teman. Jadi airnya itu direbus, harganya itu murah banget, 1 galon itu 6 ribuan aja. Dan itu dijamin direbus sih teman-teman, karena tetangga aku itu sering banget ngambil kayu bakar gitu di hutan. Terus aku juga sering lihat dia itu lagi rebus airnya. Jadi insya Allah aman lah ya. Dan ini untuk gambarnya udah beres ya teman-teman. Sedikit nggak nyambung karena pewarna aku itu habis ya teman-teman, yang hijau muda. Tapi aku lagi order lagi sih, paling nanti sebentar lagi sampai. Nah selanjutnya aku mau isi untuk kolom budgetnya ya teman-teman, atau kolom budgetingnya. Mulai dari pendapatan, saving, kebutuhan, dana lainnya, dan juga sisa gaji ya teman-teman, seperti biasa. Sebenarnya semakin kesini itu semakin berat ya teman-teman ngatur keuangan, apalagi yang pendapatannya segitu-gitu aja. Tapi mau bagaimana lagi, kalau misalkan nggak diatur malah lebih parah ya teman-teman. Kalau versi aku, nggak tahu kalau teman-teman ya. Tapi kalau aku, kalau nggak diatur itu malah lebih kacau keuangannya teman-teman. Nah ini untuk judul di setiap kotaknya udah aku isi ya teman-teman, seperti biasa. Dan sekarang aku akan isi di setiap kotaknya ya. Untuk pendapatan di bulan ini aku dapat 5.850.000 dari suami aku. Lumayan banget ya teman-teman berkurangnya. Lalu selanjutnya untuk saving, aku hanya bisa saving 1 juta aja untuk di bulan ini. Dan selanjutnya untuk tabel kebutuhan, aku akan isi mulai dari belanja bulanan ya teman-teman. Untuk di bulan ini budget-budgetnya itu masih sama ya teman-teman. Yang membedakan itu cuma di skincare, karena di bulan ini itu day cream aku habis, jadi aku harus beli. Terus hand body sama facial wash juga habis, jadi aku harus beli juga untuk di bulan ini. Nah untuk pengeluaran kebutuhannya sudah selesai aku catat. Lanjut aku mau tulis setiap budgetnya ya teman-teman. Seperti biasa untuk yang lainnya itu masih sama ya seperti bulan kemarin. Tapi untuk pegangan suami juga ada perbedaan. Untuk di bulan ini aku ada ngobrol sama suami aku supaya budgetnya itu dikurangin 100.000 dan beliau setuju, jadi aku rubah jadi 1.400.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk yang lainnya itu sama, yang beda itu cuma pegangan suami dan skincare aja untuk di bulan ini. Lumayan bingung ya teman-teman ngatur budgetnya, karena ya pendapatan kita terbatas, terus pengeluaran banyak banget. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya kan pendapatan yang kita dapat itu cukup ya teman-teman untuk sebulan. Cukup untuk makan dan untuk jajan ya teman-teman. Nah lanjut untuk dana lainnya seperti biasa ada sedekah dan uang jaga-jaga. Tapi untuk di bulan ini aku tambah dengan biaya masak Idul Adha ya. Tapi sebenarnya aku nggak masak sih karena budgetnya cuma 200.000, jadi aku mau beli aja. Lagi pula masakan aku itu terbatas ya teman-teman, aku belum menguasai semua menu, jadi aku mau beli aja untuk dibawa ke musola. Dan selesai untuk budgeting aku di bulan ini, masih ada sisa 50.000 di sisa gaji ya. Nah selanjutnya untuk uangnya aku mau nabung dulu di tabungan lebaran ya teman-teman. Ini tuh lumayan gede sih setiap bulannya untuk aku. Jadi aku itu nabung 500.000 setiap bulan untuk tabungan lebaran. Tapi walaupun susah-susah kayak gini nabungnya, ini tuh berguna banget teman-teman nanti pas lebarannya.
Karena pengeluaran lebaran itu banyak banget, terus aku juga nggak bisa meminimalisir gitu loh, karena semuanya itu aku butuhkan gitu. Nah untuk uangnya aku masukkan ke Ziplock seperti biasa ya. Alhamdulillah aku udah isi tabungan yang kedua ya untuk tabungan lebaran. Ayo yang mau nabung lebaran mulai dari sekarang aja, mumpung waktunya masih lama. Dan selanjutnya aku mau isi untuk tabungan renovasi rumah. Untuk di video yang sebelumnya itu yang evaluasi bulan Mei, aku itu kan cerita bahwa di tabungan renovasi ini aku itu salah tanda ya teman-teman di tabel menabungnya itu. Makanya aku tulis tabel yang baru seperti ini aja ya supaya nggak keliru nantinya. Jadi kemarin itu aku kelebihan ngasih tanda teman-teman. Ketika aku hitung uangnya, loh kok jauh bedanya. Ternyata aku itu kebanyakan ngisi tanda di tabelnya teman-teman. Itu karena waktu setelah lebaran aku masih ada sisaan dari penghasilan suami aku masukkan ke situ. Jadi nggak aku video juga ya teman-teman. Kayaknya aku lagi ngelamun apa gimana deh ya. Itu aku ngisinya banyak banget. Nah untuk tabungan renovasinya udah aku isi, lanjut aku simpan sisa uangnya seperti biasa ke dompet pintar yang aku punya. Tadinya setelah lebaran aku itu mau mulai ngedam plus beli material gitu ya teman-teman, material untuk rumah. Tapi sampai sekarang belum kesampaian ya teman-teman, karena waktu lebaran itu kan mbah aku meninggal, jadi aku tungguin tuh sampai 40 hari supaya kita itu enak gitu waktunya ya. Tapi sampai sekarang aku masih belum mulai juga sih. Nah ini untuk uangnya itu udah aku masukkan semua ke dompet pintar. Dan selesai juga untuk video budgeting aku di bulan ini. Semoga teman-teman gak bosen. Aku itu menjadikan YouTube itu sebagai catatan aja sih, supaya aku inget pengeluaran dan penghasilan di setiap bulannya. Dan segitu aja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.